menjual mobil dengan harga puluhan juta bahkan ratusan juta itu agak susah memang. Karena marketnya kan tetap semakin kecil ya Iya, ketika harga segitu. ketika harga memang sudah di atas 100, Mm-mm. mungkin untuk peminat atau yang nyari juga Yang nyari satu dua orang ya Mas ya. satu dua orang. Dengan situasi pasar yang memang persaingannya sangat banyak banget Betul lah. penjual maupun mediator yang lain ya Mas. Sangat banyak sekali. Kalau memang kita bisa lebih kreatif dan lebih aktif di sosial media, kemudian ketemu dengan teman sering-sering itu saya kira bisa lebih cepat sih. 1 minggu itu bisa 3 atau 4 kali. Jadi saya kemarin ketika saya di Pati, itu saya ketemu temen dia perantara juga atau broker orang Pati. Jadi sehari itu dia minimal itu pasti ada acara. Jadi bawa calon pembeli ke yang punya mobil. Dia cerita itu, Mas, saya setiap hari itu hampir bawa satu pembeli closing lah ibaratnya. Wih, luar biasa Mas. Berapa Mas? Ya minimal ya 500. Bahkan dia itu sehari itu bisa closing itu sampai 2 mobil. Jadi sehari omsetnya teman-teman ya kotor lah bisa dibilang. Kalau bersihnya mungkin ya sekitar misal 2 juta itu bisa. Jadi sehari 1.500.000 guys. Ngeri. Tapi itu misal dia bisa taruhlah 10 kali sudah berapa? Banyak. Ya dengan mengesampingkan tentu saja kerjaan seperti itu menurut saya resikonya juga besar ya. Besar juga menurut saya Mas, yang saya memang notabene kan kalau teman-teman Nice Podcast penasaran kenapa saya berbahas seperti itu kan saya juga kebetulan basicnya main di otomotif juga, di jual beli gitu. Itu resikonya kalau kita memang perlu kehati-hatian yang luar biasa. Apalagi kita kan main-main di uang yang cukup tidak sedikit Mas. Ya kan, ketika kita ada kekeliruan atau apa kan itu luar biasa resikonya Mas. Oh berarti pernah ya Mas ya? Ya hampir Mas, hampir itu. Untuk selain itu terobosan nggak bikin kartu nama misal Mas? Saya belum bikin kartu nama. Dan mau bikin kaos juga. Kaos ya Mas ya? Nanti saya adakan giveaway lah di HS Podcast. Giveaway. Ketika sudah 1.000 subscriber. Lebih tepatnya itu mungkin Mas, apa namanya? Saya sendiri berpikir lebih ke souvenir Mas. Souvenir. Jadi ketika kita nanti ngundang bintang tamu, kita adakan souvenir di sini. Untuk saat ini Mas Giar souvenirnya hanya teh hangat sama cemilan-cemilan apa itu ya. Di sana sih kopi lumayan. Intinya kita souvenir dulu Mas. Kalau giveaway mungkin nanti kita kalau sudah jam terbang sudah banyak, sudah ya kan, endorsean sudah mulai pada masuk, lumayan Mas. Terus selain sibuk di marketing mobil Mas, ini kita masih nyangkut di otomotif ya, pembicaraan kita. Itu kan Mas Giar kan linknya tentu saja kan orang-orang yang notabene teman-teman di DPRD, teman-teman yang ranahnya ke politik kan tentu saja itu bisa dibilang kelas-kelas menengah ke atas Mas. Itu udah pernah dapat pesanan mobil misalnya dari teman-temannya Pak DPRD itu sendiri? Belum ada ya. Mungkin belum tahu kalau Anda ini di otomotif atau di senang jual beli juga. Bisa dibilang memang belum tahu sih, belum banyak tahu. Tapi kalau teman-teman ya seperti saya di DPRD yang kisarannya staf itu sih sudah cukup banyak yang tahu. Jadi saya juga berteman dengan lintas sektor di sana. Kalau saya sih merasa di DPRD saya merasa nyari teman sih. Walaupun misal nanti beda kepentingan itu kan biasa sih. Jadi biasanya beda kepentingan ketika pas nyari suara. Tapi kan ini sih saya nyari teman aja lah. Saya lebih netral gitu kan. Lebih enak. Dan untuk apa namanya teman-teman mediator mobil Mas, pernah tidak misalnya ketemu dengan mediator lain, misalnya Mas Giar punya pandangan mobil, terus mediator lain ada pembeli, misalnya Mas Giar pernah apa namanya berselisih paham atau apalah itu misalnya dulu sih tentang pandangan.
Pernah, jadi kan gini aja kan saya ingat betul itu pagi-pagi saya dimintai tolong teman saya Pati ya, tetangga RT. Jadi mobil Panther tahun 96 warna hijau kalau tidak salah. Jadi mobil itu kan dulu mau dijual dengan harga range yang sangat tinggi ya, 40 juta ke atas, 41 lah kisaran. Terus ternyata dia itu kan butuh uang mendadak. Nelpon saya, Mas, saya butuh dibantu jualin mobil ini karena saya nanti sore mau balikin uang yang sudah saya pinjam kepada teman. Duitnya perlu lah. Perlu kan. Kemudian saya jualin, harganya sih cukup medi waktu itu, sekitar 38 juta. Saya posting di marketplace. Ternyata banyak sekali yang ngechat di marketplace itu kan, di pesan itu. Sampai hampir 20 mungkin ada. Saya sempat bingung juga waktu itu. Wah, banyak juga ya. Berarti harganya ini termasuk murah juga. Saya awalnya ya nggak begitu yang penting laku lah seperti itu. Lah di situ itu. Loh, artinya Mas Giar sebelum posting berarti belum tahu kalau harga pasaran Panther itu memang segitu atau awalnya memang... itu tahu tapi memang saya tidak begitu ngeh gitu kan. Ya udah terjualnya lah gitu. Kemudian teman saya bilang gitu, yang penting laku. Misal hari ini ada yang beli 37 juta ya, itu saya lepas gitu kan. 36 atau 35 saya malah dilepas. Kemudian setelah itu saya posting sekitar siang, habis zuhur. Kemudian asar itu ada yang nelpon saya, tanya, Mas, mobilnya masih harganya berapa, sekian Mas. Sudah tidak bisa nego karena ini sudah saya pepetkan. Rencana saya kan saya pepetkan biar yang nyari itu tertarik dan cepat laku karena teman juga sudah tahu harga dia terima bersihnya berapa gitu. Dan kepengen cepet juga dia kan. Terus setelah itu dia kan melantarkan kepada saya. Awalnya saya kan nggak begitu ngeh juga. Ternyata dia juga perantara, jadi nyarikan temennya. Gitu. Dulu sudah ngecek di Kudus, di daerah Ngembal Rejo itu nggak jadi, terus nelpon saya ke Pati. Awalnya saya nggak begitu minat juga, ini jadi apa enggak ya? Ternyata nggak jadi. Ternyata jadi maksudnya. Lah saya kan gini kan dia kan minta komisi ya. Lah saya kan sejak awal udah bilang, Pak, mohon maaf, ini kan karena sudah saya pepetkan, jadi jenengan nanti sama yang punya, yang beli. Nah, seperti itu. Bahkan dia sampai nelpon saya juga kasihan sebenarnya. Wah, kalau seperti ini berarti saya nggak punya temen dong. Kalau nanti misal ada yang nyarikan, saya seperti itu. Ya seakan-akan saya nggak peduli sama dia. Biar bagaimanapun kan dia kan yang mencarikan. Ya akhirnya saya kasihlah sedikit gitu kan. Ya buat istilahnya salam kenal juga untuk kedepannya ya. Ya itu pelajaran buat saya. Ternyata kalau di dunia mobil itu juga tidak mudah juga ya. Jadi kita harus bisa merangkul teman-teman yang awalnya belum kita kenal, kemudian kita kenal di situ, saling kerja bareng. Nah intinya yaitu memang kita kerja bareng bisa dapat rezeki yang halal. Kemudian kita bisa bawa pulang untuk anak istri. Ya, untuk kesulitan gimana Mas? Pernah mungkin ada dengan pengalaman sampai sekarang ada pembeli yang nawarnya kejauhan atau misalnya ada pembeli yang memang teliti banget misalnya gitu? Kalau sampai sekarang sih belum ada. Paling yang ada itu ya kalah cepet biasanya sih. Saya dulu kan pernah ditawari Mas Indra. Saya sudah bawa membeli ternyata udah laku. Kalah cepet ya. Kalah cepet. Nah itu pengalaman dulu ketika saya mau jual mobil itu. Mesti kalah cepet nggak jadi terus. Ya mungkin belum rezekinya kayak sih di mobil itu. Intinya kita kan tetap membuka tetap menjalin komunikasi. Siapa tahu nanti kalaupun toh nggak sekarang rezekinya entah suatu saat kapan ya kan. Ternyata kan buktinya betul. Pernah kita kerjasama bareng yang mobil Terios itu kan. Oh iya Terios ya. Jadi intinya memang perbanyaklah teman. Kalau bisa memilih satu provinsi teman kita semua kan itu lebih bagus loh Mas. Satu provinsi kenal kita semua
luar biasa. Oh iya betul lah. Ada ini sih motivator apa ya, panutan juga sih di dunia YouTube itu, ada Mas Wahid ya. Jadi kan ya salah satu idola, ada Mas Wahid, ada Ridwan Hanif dan Fitra Eri. Saya biasanya tuh sering lihat nonton channelnya untuk referensi ya. Referensi. Kalau saya melihat pengalamannya Mas Wahid dulu itu memang dia sama seperti kita, mungkin orang yang tidak punya, dibilang apa adanya, orang Jepara, kemudian jadi tahu profilnya beliau jenengan? Tahu. Jadi saya pernah nonton ketika cerita awal-awalnya seperti apa. Tapi ketika itu subscribernya sudah dibilang banyak, sudah 100.000. Jadi saya kenalnya ketika itu. Kemudian saya ikuti dan ada salah satu video yaitu tentang ceritanya dulu, kenapa dia bisa sampai Semarang, kemudian sekolah di sana. Bahkan cerita itu ke Semarang itu sama ibunya, pakai motor Supra. Luar biasa. Kalau sampai hafal segitunya Mas. Untuk apa namanya? Ya mungkin suatu saat bisa nanti mungkin gara-gara channel ini sampai bisa ketemu beliau, diajak collab bareng Mas. Amin. Makanya channel saya tuh saya kasih nama Mas Gier. Ya sebenarnya kalau dari segi motivasi kita mengikuti orang tersebut sih bagus. Tapi nanti saya memang harus cari identitas saya itu bagaimana dan seperti apa. Yang penting itu Mas, jati diri. Yang penting itu jati diri ya. Jati diri Anda sendiri. Jadi Mas Wahid dulu itu boomingnya itu ketika saya ingat betul, dia itu awalnya tidak niat untuk jadi pembeli mobil atau jual beli mobil. Jadi dia buat video nyetir, kemudian di-upload di YouTube. Ya, yang video itu saya ingat betul itu istrinya. Kalau beliau ini ya, beliau ngomong bercerita ya. Nah, setelah itu ada cewek dari Kebumen. Dia itu pesen mobil. WA ke beliau, Mas Wahid. Mas, saya dicarikan mobil Yaris putih. WA terus, Mas, saya mau tolong sekali dicarikan mobil Yaris putih. Nah, itu terus. Tapi awalnya kan yang Mas Wahid itu kan cuek ya, dia enggak. Artinya memang bukan basicnya di pencarian mobil atau awalnya enggak sama sekali. Setelah itu ceritanya beliau ya. Kalau memang mbaknya serius, kasih saya DP mbak, nanti saya carikan. Terus dikasih DP, kemudian dikasih uang senilai sekitar 100 juta lebih. Nah itu ceritanya belum pernah megang uang segitu. Ternyata dicarikan, kemudian mau lebaran kan, mobilnya kan belum diambil, masih di Semarang kan. Terus kontak sama mbaknya, mbak mobilnya diambil. Enggak, pakai Mas aja dulu. Enggak mau. Terus minta KTP-nya kan, diantar ke Kebumen seingat saya. Setelah itu diantar kan sama istrinya. Diantar kan sambil di video itu prosesnya, awal nyari mobil, kemudian nganter ke sana ke mbaknya. Ternyata mulai saat itu tuh mobil pertama itu setelah mobil itu kan videonya kan banyak nonton. Kalau tidak salah itu sampai, artinya booming lah dari situ. Booming lah, ratusan ribu bahkan jutaan. Artinya kan membangun sebuah kepercayaan dari orang itu yang itu Mas. Yang susah. Jadi itu identitasnya Mas Wahid. Jadi ada yang ditanya gini, Mbak kenapa kok nyari mobilnya lewat saya dan berani transfer sekian? Jawabannya simple banget kayak gini ya. Gimana Mas jawabannya Mas? Karena dari wajahnya Mas Wahid itu tidak mungkin orangnya berbohong. Nah seperti itu, kan simple banget gitu. Terus setelah itu mulai booming. Tapi kalau memang luar biasa berkahnya ya, mungkin channel seputar otomotif atau channel yang lainnya misalnya, saya sih nggak menjatuhkan konten-konten kreator yang lain. Jadi di otomotif itu memang, kenapa saya bikin channel juga konten kreator juga, saya ada channel sebelah tentang jual beli mobil, tentang otomotif. Saya senangnya itu pertama ya memang itu keseharian kita kan, keseharian saya di jual beli mobil, tentang itu kan dulu yang saya nyarankan. Betul. Pas ketemu pertama kali. Artinya dari situ kan
saya senangnya itu tidak ada yang model settingan kayak apa ya? Ya udah semuanya gitu real. Yang mana Mas? Yang dijual oleh mobil itu loh, di channel kalau konten kreator yang misalnya eh, prank atau misalnya film pendek. Di samping saya juga nggak pandai acting atau apa ya. Jadi kalau di otomotif ya real semua itu berjalan seperti itu. Itu keseharian. Kalaupun kita review, kita ada pembeli, ya itu murni real pembeli. Adapun kita mau nge-review atau kita ada pembeli, kita on cam gitu kan, kita kan izin dulu ke pembeli. Iya. Pak, Bu, mohon maaf kita mau on cam buat YouTube, buat dokumentasi. Ketika si pembeli udah mengiyakan kan kita langsung real gitu ke pembeli itu. On ya. Sampai proses sampai jadi. Saya di situ. Jadi lebih real, lebih berjalan seperti di samping itu juga kan itu keseharian kita memang. Jadi apa adanya Mas ya. Betul, kerjaan apa adanya yang memang kita geluti untuk masa depan lah intinya. Ya kan? Walaupun mungkin sekarang intinya kita mediator atau marketing kan, siapa tahu suatu saat kita punya barang sendiri, kita punya jualan sendiri seperti punya itu. Barang sendiri. Kalau menurut saya sih semuanya tergantung dari keseriusan kita dan tujuan kita dari awal gitu kan. Betul Mas. Saya rasa juga seperti Mas Wahid, intinya kan pertama memang mengedukasi untuk masyarakat lebih banyak, ya kan, sampai memang tingkat kepercayaan itu tinggi dari masyarakat, intinya seperti itu. Iya memang dia cerita itu yang beli dengan beliau itu kebanyakan memang uang cash, jadi pada transfer dulu bahkan sampai seperti itu. Ya itulah di otomotif, jadi kenapa orang itu percaya dengan simpelnya, dengan mudahnya, ya karena memang ketika dia ngevlog, ketika dia on cam itu semuanya apa adanya untuk mengedukasi, apalagi kalau dia memang konten kreatornya itu sendiri muncul di depan layar, itu lebih kepercayaan orang itu lebih tinggi, intinya 20% lebih tinggi dibandingkan orang yang vloggernya atau konten kreatornya itu di belakang kamera. Oke. Di samping itu juga memang keseharian atau rutinitas kita sendiri gitu ya. Jadi seorang konten kreator yang memang rutinitasnya di otomotif, dijual beli. Iya. Gitu. Intinya mobil ini diapain, di model gimana, di variasi atau itu kita vlog terus kita jadiin konten akhirnya kan jadi akhirnya orang berpikir oh iya itu udah paham betul gitu tentang udah bagus ya. Betul. Jadi teman-teman yang misal ada yang baru terjun di dunia YouTube, jadi YouTube itu algoritmanya salah satunya itu sesuai segmen. Jadi misal kalau teman-teman tentang vlog ya, berarti setiap harinya tentang vlog keluarga atau vlog ketika bepergian, atau tentang gaming ya gaming terus buat video tentang gaming. Artinya kan menarik garis lurus Mas. Iya betul. Ketika memang kita garis lurus di otomotif ya di otomotif. Ketika memang garis orang lurus di gaming ya di game. Betul. Di vlog ya vlogger kan. Intinya yang memang kalau bisa sih saya sarankan kepada teman-teman yang memang real lah. Semuanya itu real, atau mau kita vlogger, mau kita explore atau mau explore suatu tempat, ya intinya itu real, kita vlog, kita jadilah konten kreator yang memang kalau menurut saya sih Mas bermanfaat bagi orang banyak. Nah Mas, selanjutnya di otomotif Mas tidak ada keinginan untuk misalnya memutarkan uang di situ, atau memang ada keinginan untuk mempunyai dagangan sendiri, mulai dari satu misalnya? Iya. Oke, saya jawab ya. Iya. Jadi kemarin, jadi kalau keinginan sih ada. Saya suatu saat itu minimal saya beli Avanza atau Vios lah dulu. Misal bekas-bekas taksi tidak apa-apa. Iya, yang bahan-bahan gitu lah. Yang bahan-bahan 30-40 juta. Kirain 30 unit loh Mas. Kirain 30 unit Mas. 30 unit kayak Mas Wahid ya. 30 unit ngambil dari Jakarta. Jadi memang sekarang sih memang banyak peminatnya, tapi juga banyak pesaingnya tentang Vios itu. Jadi kalau keinginan saya kalau sudah punya uang, jadi saya selain buat keseharian, di luar keseharian ya, saya beli satu buat keluarga,
kemudian sambil buat aktivitas di kerja, entah nanti ke Kudus, ke Pati, atau bawa barang dagangan pulang ke Pati. Dan yang penting kan salah satu untuk memudahkan, kalau kita pergi sama Iya. orang tua, sama istri, Aduh, sama nggak kehujanan. nggak kehujanan, nggak kepanasan. Saya tuh punya cerita, saya tuh sempet sedih banget, saya ya hampir nangis lah. Kalau saya pas dari Pati mau ke Kudus, jadi ngejak anak istri itu gendong anak saya yang umur 3 tahun, itu kan sudah lumayan ya, sudah cukup besar juga. Jadi pegel ya Mas ya. Jadi jaraknya kan kalau Pati ke sini, saya kan Margoyoso, Kajen, sampai ke Kudus itu paling tidak itu kecepatan 50 60 ya, itu 1 jam lebih. 1 jam lebih Mas. Itu di atas motor. Dengan posisi menggendong anak ya Mas. Nah, istri saya menggendong anak di belakang, saya di depan. Nah, saya emang kepengen setidaknya punya mobil yang nggak terlalu mahal dulu, yang penting bisa dibuat. Yang penting fungsinya sih utama saya. Di samping itu kan memang selain untuk dijual lagi kan masih bisa dipakai sendiri untuk misalnya kalau belum ada penawaran kan bisa dipakai. Betul, ada kendaraan buat bolak-balik Kudus ya. Terus perjalanan berarti dari segala macam kerjaan itu, dari mulai marketing, terus di ranah politik atau di bersama DPR itu, ya. Itu yang paling yang paling senang atau yang paling memacu adrenalin Anda misalnya, atau untuk ada kesinambungan di masa depan, itu yang mana Mas? Saya emang yang paling adrenalin, saya sih lebih suka di bidang otomotif sebenarnya. Jadi punya kesibukan di sana, punya dagangan di sana. Kenapa enggak di bidang yang ranah politik itu? Jadi kan misalnya kan Mas Giar kan pendidikan juga lumayan tinggi Mas. Ranah politik, kenapa misalnya enggak fokus di situ, terus cita-cita wah mau daftar jadi kepala desa misalnya, atau jadi yang artinya memang berbau ke situlah gitu. Iya, memimpin. Memang ini ya, segala sesuatu memang ada konsekuensinya. Jadi kalau di dunia politik itu hampir tiap hari pengalaman saya itu pasti ada orang ke rumah mau proposal, Mas. Jadi tidak mau yang kayak gitu-gitu ya. Menghindari ya. Sebenarnya sih tidak apa-apa sih, tapi ya sesuai fashion sih. Sebenarnya sih saya ada juga kecenderungan ke situ, ke dunia politik. Pernah ikut kegiatan juga ketika sekolah, pernah jadi ketua OSIS juga. Itu kenapa nggak dikembangkan yang itu gitu loh, yang sebenarnya kepengen ke situ juga, tapi maksudnya saya tidak mau menggantungkan diri saya di dunia itu, karena dunia itu sebenarnya dunia yang tidak pasti juga. Awalnya kita itu naik di atas, taruhlah saat ini kita di posisi bupati ya, mungkin 5 tahun mendatang kita jadi orang biasa. Itu gitu. Memang takdirnya seperti itu. Artinya tidak menutup kemungkinan juga ketika sekarang Mas Giar artinya kan garis kehidupan seorang itu kan siapa tahu dengan ketidakituan Mas Giar, ketertarikannya Mas Giar dengan politik, tidak menutup kemungkinan ketika memang yang kuasa menakdirkan Mas Giar jadi petinggi atau jadi kepala desa kan bisa jadi kan? Iya bisa jadi. Ada kenalan juga sih kepala desa. Jadi intinya memang ya jalanin aja Mas ya. Selagi kita memang masih mau belajar, masih sanggup atau masih mampu untuk mempelajari sesuatu yang memang belum kita pelajari kan, kenapa tidak gitu. Iya. Artinya bisa dimungkinkan ya Mas. Peluang yang mana saja kita masuk nanti untuk kedepannya kita nggak tahu yang mana yang cocok dengan kita kan. Betul. Saya juga seperti itu Mas. Ya kalau pesan bos saya sih dulu sih ya jalanin aja dulu. Jangan karena uangnya dulu. Jadi yang penting tunjukkan kerjanya. Nanti akan menunjukkan hasil kerja yang baik dan bagus.
Jadi kalau kita orientasi pertama itu karena uang, biasanya itu memang hasil kerjanya kurang bagus. Gitu. Artinya orientasi pertama itu untuk kita bisa dulu belajar dulu ya. Iya. Itu Bagus. saya teringat betul ketika beliau berpesan seperti itu. Carilah tunjukkanlah dulu kerjanya, hasilnya lah seperti itu. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan ketika hasil kerjanya kita bagus, nanti banyak orang yang respect kepada kita. Entah nanti banyak yang memberikan kepercayaan, kemudian kita dicalonkan di suatu jabatan tertentu. Itu bisa. Banyak terjadi seperti itu. Ya, intinya jangan pernah lupa sama saya lah. Kalau misalnya jadi kepala desa, wah itu dulu teman saya. Siap Mas. Kalau sih nggak lupa saya. Oke Mas Giarto, terima kasih waktunya. Terima kasih juga Mas Indra. Sering main ke AS Podcast, ditunggu di sini. Apabila mau jadi host atau ada teman yang ini, silakan lah untuk Mas Giar. Misalnya ada relasi dari teman yang memang notabene di ranah politik, atau misalnya Bapak DPRD itu sendiri mau jadi narasumber, ya mau, silahkan. Oh iya boleh. Siap Mas. Siap untuk mengedukasi ke masyarakat juga seputar gimana cara kerjanya, atau misalnya itu apa sih kerjanya, kok jabatannya seperti DPRD misalnya, itu kerjanya gimana, terus proposalnya gimana kan. Oh iya tingkat komisinya gitu kan. Siapa tahu betul. Untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih tahu. Jadi AS Podcast ini memang tujuannya untuk memberitahu atau mengedukasi. Jadi orang-orang yang belum tahu jadi tahu setelah menonton video ini. Oke. Ya, seperti itu Mas tadi ya. Ya, sekian ngobrol-ngobrol saya bersama Mas Sugiarto, rekan saya, dan berhubung waktu sudah malam dan udah gerimis juga, kita tutup podcast ini. Untuk teman-teman jangan lupa di subscribe dan like ya di sini ya. Di sini AS Podcast dan channelnya Mas Giar, di subscribe dan like juga, serta IG-nya di follow, sosial medianya diikutin. Siapa tahu bermanfaat obrolan kita tadi. Ya. Dari saya Hendra Bagol dan saya Sugiarto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah jam.